bakal balik lagi ke Painan ya Saskui? Betul, nampaknya Painan kali ini menjadi rumah dari Bigetron untuk di PMWI kali ini. Mereka turun di sana kembali dan kalau kita lihat persebaran dari tim-tim lain juga sudah mulai merata. Kita belum lihat nanti circle-nya akan ke arah mana, tapi Navi langsung melakukan split dengan cepat sekali di Pulau A dan menjadi salah satu tim yang memang penyebaran di Pulau A-nya ini luas banget sih, Jel. Benar, ini mereka benar-benar split berjauhan dan bahkan Reject pun juga mulai kembali dengan strategi yang sama untuk melakukan scrapping. Sementara di sisi lain, bagian Quarry pun bakal dikuasai oleh Zeus juga nggak melihat sih sementara waktu ada yang bakal bertabrakan. Tapi yang cukup berbahaya kali ini kalau kita lihat seperti dari Reject, lapis seorang diri berjauhan karena mereka tuh splitnya tuh berbeda pulau loh. 3 pulau mereka split. Ini bisa dibilang split yang cukup berbahaya untuk Reject dan sementara circle-nya kali ini bakal fokus ke arah Pulau Bravo. Wow, Pulau Bravo nampaknya kali ini akan menuju ke arah circle-nya dan kalau circle kayak gini biasanya memang N-nya udah langsung di Pulau B-nya. Jadi udah sangat tidak mungkin untuk ke Pulau A atau ke Pulau C karena memang yang masuk Pulau A dan C itu sangat sedikit sekali sehingga semua tim harusnya tidak terlalu pusing untuk di awal-awal memilih menuju ke pulau mana. Mereka bisa langsung menentukan ke Pulau B lewat jalur yang mana. Karena di Pulau A aja untuk menuju ke Pulau B itu ada jalur langsung nyebrang dari atas atau lewat Pulau C dulu, Cijel. Oke, jadi banyak bisa dibilang banyak inilah ya, banyak variasi atau banyak pilihan juga jalur rotasi. Tapi memang masalahnya di Sanhok ini adalah ketika kita sedang melakukan rotasi dengan kaki, itu pada umumnya sering banget keculik dan ini menjadi map yang berbahaya juga untuk bisa ketika melakukan split benar-benar harus memiliki trigger disiplin yang sangat-sangat tinggi karena ketika satu individu tidak berhasil untuk menjaga posisi atau menjaga badannya, itu yang akan menjadi menyulitkan ketika melakukan split. Dan ini kalau kita lihat juga dari DS sementara waktu masih cukup nyaman untuk melakukan looting dan dengan tadi adanya WWCD yang berhasil disabet kita bisa melihat merangkaknya cukup jauh ya, bisa langsung ke halaman pertama dan mendapatkan posisi kelima. Tapi memang nggak bisa langsung kendor begitu saja karena masih ada 4 game lagi. Balik lagi ini adalah poin hidup yang dikejar untuk satu sama lain ya Sanskoy. Betul, ini yang tadi sempat kita bahas sebenarnya. Walaupun tadi di awal Bigetron berada di posisi 9. Tapi posisi 9 mereka itu deket banget poinnya. Bahkan selisihnya cuma 5 poin aja sama yang berada di peringkat 5. Dan itu membuat peringkat 6 maksud saya tadi. Dan itu yang membuat mereka satu WWCD langsung melesat bahkan sudah berada di top 5. Dan ini menjadi sebuah pembukaan yang cukup meyakinkan atau cukup menjanjikan untuk Bigetron di hari terakhir PMWI kali ini. Yes, benar. Dan sementara kalau kita lihat juga dari tim lain ya, mereka juga bermain dengan hati-hati. Fanatic Zombies, mereka looting dengan sangat cepat. Ini menit ketiga, mereka sudah, apa ya, bisa dibilang langsung bergerak jauh dari drop zone-nya. Bahkan bisa dilihat dari salah satu player tadi belum punya helm sama sekali. Lootingan minimalis dengan rotasi cepat, entah apakah menjadi pilihan yang bagus untuk bermain di Sanhok. Kita lihat aja, karena mereka sudah mulai menyisiri pulau dekat dengan bootcamp. Dan cukup berdekatan harusnya dengan tim Yala yang berada di depan mereka. Ya sebenarnya posisi ini kalau Bigetron biasa turun di bootcamp ini adalah area mereka. Mereka selalu berada di area ini, tapi saat ini Bigetron tidak berada di bootcamp sehingga mereka tidak berada di situ. Mereka saat ini berada di Painan dan belum terpantau juga akan coba melakukan rotasi ke arah mana. Tapi dari Fnatic Zombie cepat sekali mereka memutuskan karena memang balik lagi di awal sudah kita bahas juga, tapi terspot oleh tim Yala yang tadi berada di posisi kedua. Fnatic Zombie terhenti rotasinya mereka tidak terlalu mulus nampaknya kali ini. Memang mereka sudah langsung fokus menuju ke Pulau B karena memang circle-nya berada di Pulau B semuanya, Cijel. Yes, mungkin mereka berusaha untuk melakukan pergerakan lebih sentral lagi, tapi memang ya sejauh mata memandang ketika tim-tim yang turun di bagian bootcamp rata-rata tuh mereka akan melakukan fast looting. Bisa dilihat dengan Yala yang sudah mulai bergerak keluar pada menit ketiga dan menit keempat. Tim-tim lain pun demikian ketika kita melihat turnamen-turnamen PMWL, PMGC, turnamen apapun. Pokoknya ketika tim mendapatkan drop zone di bootcamp, mereka nggak akan berlama-lama karena memang bootcamp ini adalah titik tengah dari Pulau Sanhok dan akan menjadi magnet juga untuk tim-tim lain ketika mereka sedang melakukan rotasi. Ya, semuanya tertuju ke bootcamp. Kalau lewat bootcamp semuanya pasti punya pikiran bahwa di bootcamp itu ada orang sehingga mau nggak mau bootcamp ini memang menjadi arena perang ya kalau kita ngomongin Sanhok. Seperti Paradise juga walaupun memang dipikir-pikir Paradise dan juga bootcamp lebih magnetnya tuh lebih kuat ke bootcamp karena Paradise itu berada di sedikit utara jadi nggak terlalu bisa dikatakan menarik orang-orang untuk masuk ke sana. Tapi bootcamp itu bener-bener di tengah. Dari bawah tengahnya itu bootcamp, dari kanan tengahnya itu bootcamp, dari atas dari kiri juga tengahnya itu bootcamp. Sehingga ya
memang benar-benar sangat Ya, ya, menarik. ya. Tapi kalau kita lihat yang menarik yang lainnya juga dari I8 ternyata memantau tim lain yang berada di area tersebut, Cijal. Ada Geek Fam di atas sana. Benar banget, sudah mulai terjadi baku tembak kali ini dari BUZM melakukan tembakan ke bertubi-tubi ke arah depan, tapi QB pun berusaha untuk menyelamatkan diri dengan melakukan proning. Oh my god, itu timing yang sangat tidak tepat untuk melakukan lemparan granat ke arah depan, langsung saja take down. Masih ada 3 player lagi di belakang sana untuk Geek Fam, tapi mampukah mereka bertahan melawan player-player dari I8? Oh, ada Blade juga di sana. Akan coba mencari yang lain. Tapi Luxi sudah mendapat satu pemain. Dan itu dia Blacklist. Dimenangkan oleh Bigetron 4 kill. Didapatkan Bigetron di awal-awal. Cukup menjanjikan dan sangat menjanjikan kalau kita lihat permainan Bigetron di hari ini. Wow, membara sekali ya Bigetron RA kali ini. Tapi sayang sekali kameranya nggak bergeser ke arah mereka, dan kita masih fokus juga dengan tim Geek Fam dan juga I8 yang memang sedari tadi bergesekan. Namun nampaknya gesekan itu sudah mereda karena I8 sudah melakukan disengage. Mungkin ini replay. Nah, ini dia replay yang kita tunggu-tunggu ya. Terlihat di depan sana ternyata Ryzen yang ketangkep duluan, dan mungkin mereka melakukan sebuah regroup dan berhasil untuk melakukan takedown terhadap Blacklist. Ya, sangat-sangat membuat kita semua setidaknya punya harapan besar kali ini. Secercah harapan kembali muncul untuk Bigetron di hari ini. Mereka mengawalinya dengan baik, bahkan tempo itu masih mereka jaga. Mereka masih terus bisa menjaga temponya. Kill demi kill mereka dapatkan. 4 kill sudah mereka kumpulkan. Blacklist pulang sebagai tim pertama yang pulang ke arah lobby. Dan akan kita lihat di Sanhok kali ini, akankah kembali ada back-to-back winner-winner chicken dinner di PMWI kali ini, Cijel? Yes, yang penting semangatnya juga tidak padam ya, seperti mereka yang sedang membara juga. Karena di sisi lain juga banyak tim yang sedang membara, berusaha untuk mendapatkan poin demi poin. Bahkan kalian dari Yala pun sama sekali tidak mau berpindah. Mereka masih stay aja di bagian bukit area dekat dengan bootcamp. Masih nungguin pergerakan dari FZ, harap-harap mereka bakal bertemu. Tapi ternyata gesekan antara Geek Fam dan I8 masih berlanjut, terpantau di bagian feeds-nya. Ada satu granat yang berhasil menumbangkan player dari I8. Ini dia. Ya, berpindah ke arah yang lain, ini dia I8 yang tadi Cijel katakan juga Geek Fam. Ada satu pemainnya yang sudah memisahkan diri. Snipes ini dia sudah berada di area yang lain. Oh tidak, Snipes itu bersama dengan Damrut. Satu yang ada di sebelah kirinya Snipes itu memisahkan diri dan bisa menjadi game changer sebenarnya untuk Geek Fam kalau dia nggak ketahuan. Nah itu dia. Di depan sana ada Sen juga yang sudah memisahkan diri. Sane. Dilempar granatnya, masukkah ke dalam rumah? Tidak masuk, kayaknya mantul ke arah luar dan membuat Sanes masih bisa bergerak dengan santai untuk keluar, masih bisa mendapatkan vision juga dari celah-celah rumahnya. Sementara itu ada Reject yang sudah mulai mendekat. Harap-harap Reject tidak menjadi pelakor di momentum seperti ini karena Geek Fam dengan I8 sementara masih melakukan PDKT, dan ada lagi lemparan granat dari Trinda. Bakal masuk harusnya. Oh, nggak jadi. Hanya sedikit gertakan saja. Ya, hanya akan coba menggertak saja nampaknya Trinda, tapi dia melakukan percobaan yang selanjutnya menuju ke arah Big Fam, mungkin tidak mundur lagi, tidak jadi untuk melemparkan sebuah granat tadi ke arah Damrut dan juga Snipes. Ini tarik ulur gak jadi-jadi, Cijel. Iya bener ya, ibarat lagi PDKT, udah di PDKT di ghosting. Nah inilah yang terjadi seperti dari I8 dari tadi. Itu memang suara granat gitu ya, cekling gitu. Itu bisa ngedistract loh, makanya mungkin itu adalah salah satu strategi yang dilakukan oleh player dari I8. Daripada mereka harus membuang granatnya sia-sia, jadi lebih baik dipakai aja buat tarik ulur player-player dari Geek Fam. Namun player-player dari Geek Fam ini nggak gentar, mereka tetap stay di tempat yang sama, mengingat mereka juga masih berada di dalam circle, mereka nggak mau bergerak terlalu jauh, nungguin sampai playzone berikutnya, Sanskui. Ya, ternyata Bigetron dari Painan tidak menuju ke arah bootcamp, mereka menuju ke arah bawah, justru menuju ke arah cave, dan mereka sudah berada di sana, sangat dekat sekali dengan mid. Ternyata circle menjauh dari arah cave, sehingga Bigetron mau nggak mau harus segera masuk ke dalam circle selanjutnya, tapi di depan mereka juga nggak terlalu banyak penumpukan yang terjadi. Agak cukup ramai ya di sebelah kanan bawah arah jam 5 ada tim Nasar, ada Reject, ada I8 juga yang masih berdekatan dengan Geek Fam. Bahkan kali ini kalau kita lihat dari belakang itu agak cukup berbahaya, ada player-player dari mids yang mungkin akan melakukan rotasi bertemu dengan BTR di cave, tapi kita akan lihat seperti apa karena untuk sementara waktu tim A1 atau A1 yang tadi sebelumnya di match Irangel sempat tusun, kita lihat mereka juga masih cukup nyaman dan aman berada di bagian rumah-rumah kecil. Zeus pun demikian, nggak terlalu barbar untuk kali ini untuk sementara waktu, tapi ternyata gesekan antara Geek Fam dan I8 belum selesai juga nih, Sanskui. Ya, nampaknya kali ini sudah sangat dekat sekali dengan pemain-pemain dari Geek Fam. Dia sudah berada di compound yang
sangat-sangat berdekatan, sudah bisa menyeberang dia. Bahkan kali ini akan coba di-spray dengan UMP oleh seorang Sen di sana, oleh orang Sade, tapi tidak berhasil. Akan coba mundur terlebih dahulu pemain-pemain dari I8. Kalau kita lihat justru kali ini Geekfam satu pemainnya pun ter-take down Cigel. Yes, ter-takedown kembali, bahkan Snipes hampir saja tertumbangkan di dalam smoke, menerima banyak sekali peluru-peluru panas. Blade pun langsung saja melakukan setup. Nasanes pun ditangkap dan berhasil diamankan. 2 player tersisa untuk Geekfam. Mampukah mereka bertahan atau mereka bakal hilang dari map ini? Ya, tapi kalau kita lihat kali ini akan coba maju, mulai terdesak pemain-pemain dari Geekfam, Damrut dan juga Snipes berada di satu compound yang sama. Mau nggak mau mereka harus membuat banyak sekali smoke untuk mendistract dari pemain-pemain I8 yang sudah mulai datang. Ada Thompson yang digunakan juga oleh seorang Ums di sana. Ada satu pemain juga di belakangnya. Dan kalau kita lihat ini dia grebek akan coba dilakukan. Damrut sudah berganti dengan FPP-nya, sudah sangat siap sekali untuk menghadang, akan menyambut pemain-pemain yang datang dari I8. Dan terlihat di sana ada satu pemain dari Geekfam, belum ketahuan juga spray dilakukan, dan itu dia meledak dari seorang Blade, menumbangkan seorang Snipe, tapi Damrut juga ter-take down, dan ini dia akhir untuk Geekfam Malaysia. Wow, hilang dari map Sanhok dengan begitu cepat. Karena memang tadi pemain-pemain dari Geekfam berhasil terculik satu persatu, dan itu membuat setup mereka goyang. Sementara itu kalau kita bergeser juga di sisi yang lain, kali ini ada DS Gaming dan juga A1 yang sudah melihat satu sama lain. Belum ada tembakan atau belum ada inisiasi fight yang dilakukan, tapi A1 pun sinister kali ini sudah cukup dekat dengan rumah-rumah milik DS Gaming, bakal mencari kembali angle shoot. Angle shoot ada kaki di belakang sebuah tembok, tapi nampaknya ini akan menjadi informasi yang penting saja untuk mereka punya. Ya, masih belum ada inisiasi untuk commit push ke arah DS Gaming. Mereka hanya memantau setidaknya ada berapa orang yang ada di sana, tapi tiba-tiba NASR satu pemainnya tumbang. Nasar harus kehilangan seorang Miracle, akan segera di revive juga, tapi Hasan juga menyusul, harus ter-take down di sana. Ada Momen yang sedang menjadi tim rescue, akan coba menyelamatkan rekannya, tapi ada sebuah push commit dilakukan oleh DRS 1. Dua pemain bahkan sudah menggunakan bagi ngacir ke arah depan, langsung saja meledak di sana juga, dan itu dia akhir untuk tim Nasar. Yes, langsung saja dipulangkan, hilang dari map Sanhok. Tapi kali ini kalau kita lihat ada tim lain juga ya yang kayaknya ikut campur. Ada tim RC atau dari Reject dari sisi lain yang juga ikut andil dalam hilangnya tim Nasar. Tapi kalau kita lihat sementara waktu dari IC berusaha untuk mencari kembali player-player dari DRS. Nampaknya satu kill berhasil di steal dari tim Nasar untuk tim Zeus. Ya, betul, tapi kalau kita lihat penumpukan terjadi di area sebelah kanan, dan itu dia circle-nya menuju ke arah yang ramai, menuju ke arah penumpukan, sehingga tim-tim yang berada di sana tidak perlu untuk keluar dari areanya. Bigetron akan coba masuk ke dalam circle, tapi mereka dibuntuti oleh tim Mids juga yang ada di belakang. Dan kalau kita lihat Mids itu benar-benar terpisah cukup jauh loh pemain-pemainnya, Cigel. Mungkin mereka melakukan strategi healing kah? Tapi kita masih belum tahu karena masih kameranya masih fokus ke arah tim DRS. Harusnya sih mereka bakal fight. Terlihat sudah ada satu player yang berhasil diamankan, seorang Broly ya, saudara Bro Pasta atau mungkin saudara Sisley, berhasil diamankan oleh player-player dari Bigetron Red Alliance. Bahkan kali ini di bagian bootcamp pun sudah berganti kembali penghuninya. Enggak ding, belum, masih sama. Masih FZ ya? Ya, betul. Mereka dan masih kalau stay. kita lihat tadi Ryzen tertumbang. Kalau kita lihat dari kill feed-nya, kita belum tahu apa yang terjadi di sana, tapi setidaknya 5 kill kali sudah didapatkan oleh Bigetron. Kita masih terus fokus ke arah Navi yang terpantau, dan ini dia akhirnya kamera bergeser ke arah yang lainnya. Ada I8 dan juga ada Bigetron yang sudah dikejar oleh Blue Zone. Mereka harus segera masuk ke dalam safe zone-nya, tapi sedang dipantau juga oleh seorang Luxi dengan kali 6-nya M4 digunakan Cigel. Yes, masih scouting dulu aja, mencari informasi. Semoga mendapatkan jalur yang aman untuk bisa dapetin touchdown ke dalam circle-nya. Sementara kalau kita lihat I8 masih cukup nyaman berada di hunian kecil kali ini. Dan Ryzen tadi di belakang harusnya masih bisa di-revive, mengingat ini masih circle ketiga juga. Masih ada kesempatan untuk melakukan revive. Sementara itu I8 pun belum bergeming dari tempat ini, masih stay aja. Ada kemungkinan sih Bigetron bakal ketemu sama I8 nih. Ya, karena mereka berada di jalur yang sama kalau kita lihat, kalau kita urut. Dan memang pemain-pemain Bigetron mulai mendekat ke pertahanan dari I8, tapi dari sisi lain Navi masih kita pantau juga masih akan coba melawan tim Yala mungkin yang berada di area atas. Karena tadi satu pemain dari Yala itu ter-take down kalau nggak salah. Si Badar. Yes, berhasil di take down. Iya, bandarnya berhasil
dijatuhkan, tapi harusnya masih bisa di-revive kembali melihat ada 2 player berdekatan di bagian minimapnya. Sementara juga Navi hanya sedikit melakukan gertakan saja, langsung mereka repositioning, nggak mau berlama-lama di tempat yang sama. Memang kalau misalkan main di Sanhok itu ketika kita sudah membuka tembakan, ada baiknya kita langsung pindah gitu, karena dengan sangat mudah bakal bisa di-lock balik oleh tim musuh. Ya betul, itu dia yang harus diperhatikan kalau kita bermain di Sanhok. Tapi kalau dari Yala juga, mereka sudah berada di area yang cukup aman. Walaupun mereka juga terus dikejar oleh tim Navi, dan Meku sudah memantau satu pemain powerful di sana. Sudah terlihat dari Saiden bisa mendapatkan pemain dari Xavier. G nampaknya tertakedown, dan kita berpindah ke arah fight yang sedang terjadi antara DS dan juga Xavier. Saiden, ini dia tim yang pemain yang tadi saya katakan. G masih merangkak saja meminta bala bantuan dari rekan-rekannya. Dia terpisah cukup jauh, tapi kalau dilihat harusnya ditinggalkan ya, Cijel ya. Ya betul sekali, Iya, kayaknya bakal ditinggalkan oleh dibiarkan. teman-teman yang lain. Benar, karena memang dari Blue Zone-nya juga sudah mulai bergerak. Kayaknya memang dari tim The Xavier pun masih berusaha untuk mencari tempat hunian nyaman. Wow, circle-nya ternyata cukup berpihak untuk tim-tim yang masuk dari arah jam 12. Kita akan lihat juga kali ini ada 2 tim papan atas yang akan bertemu. Ada Navi dan juga Valdus. Satu player berhasil diamankan oleh player dari Valdus, dan Navi pun harus bertahan dengan 3 orang saja di Sanhok, Sanskuy. Ya, ini adalah fight peringkat 1 dan juga peringkat 2. Saya berharap siang menang pun bonyok, karena kalau salah satu bonyok berarti kan sulit untuk masuk ke late game-nya nanti. Karena kita berharap peringkat 1-2 ini bisa dikejar oleh peringkat-peringkat yang bawahnya, karena Bigetron masih ada di bawah dan Bigetron masih punya kepentingan untuk mengejar peringkat 2 setidaknya. Yes, tapi masalahnya adalah mereka kali ini masih belum bisa touchdown ke dalam zona. Mereka harus bertemu dulu dengan I8, harus bertemu Sapa, dan bahkan sudah terdengar ada suara-suara peluru panas yang mulai masuk. Dan kali ini terspot di depan sana, begitu open, berhasil ditembak tapi belum bisa untuk di knock out. Dan Zuxi pun akan berusaha untuk repositioning kembali, berharap-harap untuk bisa mendapatkan satu player di depan sana, tapi ternyata ada balasan tembakan dari BUSZM, Sanskuy. Dan ternyata ada DRS Gaming dari sisi lain join the fight kali ini, membantu pemain-pemain Bigetron setidaknya akan coba bergerak menuju ke arah yang lain. Blade akan coba melakukan spray, dan itu dia Liquid tertakedown, tapi ada Luxi dengan M249-nya berganti dengan M4 spray karena dapat dilakukan, tapi Luxi justru tertakedown oleh satu pemain dari I8. Ada backup juga yang dilakukan, ada Ryzen di sana, dan Ryzen setidaknya menjadi hero untuk sementara waktu. Ada Johnny juga akan berhadapan dengan Ryzen dengan UMP-nya di bawah, dengan AKM yang dimiliki oleh Johnny. Siapa yang akan menang kali ini? Terlihat Ryzen melakukan cloning, dan itu dia Ryzen pun dapatkan akhir dari perjalanan Bigetron Red Alliance di Sanhok kali ini, Cijel. Nice try. Yes, nice try, karena seenggaknya mereka tidak bawa pulang telur bebek. Ada 7 poin yang berhasil mereka kantongin untuk di map Sanhok kali ini, dan kita harus move on juga untuk di tim lain, karena mereka semua sedang berlomba-lomba untuk mendapatkan touchdown ke dalam circle-nya. Kalau dilihat tadi circle-nya cukup ngeprank ya, dari bagian tengah langsung fokus ke bagian atas, dan ini adalah sebuah berita buruk karena Navi pun berada di dalam circle. Begitupun juga dengan Valdus cukup berdekatan dengan circle-nya. Ini akan menjadi hal mudah untuk mereka untuk bisa mengamankan WWCD, tapi kita akan lihat seperti apa eksekusi dari masing-masing tim, Sanskuy. Ya betul sekali, Giwi dan juga yang lainnya. Ternyata ini dia sudah mulai pecah di sana, langsung di spray begitu saja. Navi kembali mengumpulkan pundi-pundi poin kill, tapi ada Valdus juga yang akan coba melakukan tembakan ke arah Yala. 2 pemain didapatkan tadi, tersisa 1 lagi yang akan coba dicari, dan itu dia confirm kill pertama yang didapatkan akan menjadi confirm kill kedua mungkin dari tim Yala menuju ke arah tim Valdus, tapi belum juga didapatkan powerful. Masih akan coba dicari, dan akhirnya bisa didapatkan juga. Yes, last man standing seorang Loka kali ini sudah mulai diselimuti oleh Blue Zone, juga akan berusaha untuk bertahan di belakang sana, tapi ternyata Valdus pun nggak mau melepaskan visionnya ke arah depan, masih ngelock aja. Itu ada Navi juga berdekatan kembali, kali ini top 2-nya Battle of papan atas mungkin akan terjadi kembali. Bahkan di sisi lain juga sudah ada yang bergesekan Fnatic Zombies dengan Zeus. Kali ini ada Abut yang sudah memasak granat, bakal dilemparkan ke arah depan. Zeus makan granat, oh tidak, ternyata granatnya miss, belum bisa connect, dan bahkan dari Abut pun akan berusaha untuk melakukan healing terlebih dahulu. Salam juga demikian sudah mulai bleeding out semuanya. Bahkan di sisi lain Salam pun masih fokus aja dengan Reject yang bersembunyi di belakang mobil, diselimuti oleh smoke. Mau nge-heal nggak bisa, ditembak juga sama sisi yang lain, dan ini dia chaos terjadi. Fnatic Zombies pun dipulangkan, Sanskuy. Salam kembali menjadi wassalam kali kalau kita lihat, karena ada Ziol dari sisi lain. Pemain-pemain dari timnya Ziol itu sangat luar biasa. Zeus kalau kita lihat itu benar-benar saling backup. Ada satu yang kenok, langsung di backup. Yang ngenokin harus kenok juga. Jadi mereka benar-benar sangat baik sekali, backup-backupannya sangat cepat, gak sampai 1 detik tadi kalau kita lihat Cijel.
Bener banget, body sistemnya baik banget dari tim Zeus. Sementara kalau kita lihat juga dari Reject kali ini menggunakan sebuah vehicle untuk bisa mendapatkan touchdown ke pinggirannya. Tapi mereka sudah mulai mendengarkan juga. Di sisi kiri ada Zeus yang sedang bertembak-tembak Ria. Ada pesta tembak yang dilakukan. Navi pun berhasil untuk mendapatkan seorang Valdus, tapi tidak ada tembakan balasan juga. Oh no, Natus Vincent harus dipulangkan oleh tim Zeus. Ya inilah yang terjadi 2 kali Navi gagal masuk ke arah late gamenya. Mereka bermain dengan barbar, tapi kebarbaran mereka ternyata membawa malapetaka juga dari segi placementnya. Kill mereka mungkin banyak dapatkan, tapi placementnya bisa dikatakan tidak terlalu baik dari tim Navi untuk hari ini. Zeus, IC akan coba melemparkan granat ke arah bawah mencari pemain-pemain dari Reject. Dan itu dia berhasil untuk memberikan damage yang berarti ke arah satu pemain dari Reject. Yes, zona merah buatan sudah terjadi kali ini dan mereka semua belum ada yang touchdown ke dalam circle. Masih ada waktu 20 detik untuk mereka melakukan setup dan berpikir apakah mereka harus menghilangkan satu tim ini atau mereka bakal fokus ke arah depan. Karena fokusnya kalau misalkan mereka masuk ke dalam circle itu adalah sebuah open field yang benar-benar sedikit sekali minimalis untuk obstacle-nya, Sanskuy. Oh, dari sisi lain ini dia Valdus mulai kocar-kacir. Satu pemain konsep berhasil didapatkan oleh seorang Ziol. Setidaknya menjadi kill ke-7 untuk tim Zeus. Abeli sangat low di sana. Harusnya dia masih bisa nge-heal juga. Tapi kalau kita lihat area ini benar-benar sangat free sekali menuju ke arah tim Valdus Ziol. Dari sisi lain ini dia Zeus akan coba menguasai area bukit ini. Mereka juga masih bisa masuk ke circle selanjutnya. Tapi ternyata Martin menjadi pemain yang memang berbahaya untuk semua tim, untuk semua player. Dia berhasil mendapatkan kill selanjutnya, Cijel. Yes, Valdus tertahan oleh A1, nggak bisa bergerak terlalu jauh. Dan kali ini kalau kita lihat, oh my god, itu ada impostor di belakang sana. Seorang Loka bakal bertemu dengan IC, tapi Blue Zone-nya terlalu sakit. Dan Loka pun nge-prone ke arah depan, berusaha untuk bertahan kembali. Jump shot dari seorang IC dan akhirnya dipulangkan satu player. Sementara itu ada tembakan juga dari sisi lain. Ini benar-benar chaos sekali. Ada Valdus juga will join the fight, Sanskuy. Valdus, mereka mendapat momentum lagi. 7 kill sudah mereka kumpulkan. Sangat berbahaya kalau Valdus sampai bisa mendapatkan WWCD yang keempat. Karena sementara waktu mereka menjadi tim dengan WWCD terbanyak. Tapi ternyata circle menuju ke arah Valdus. Dan ini kemungkinan besar mereka bisa mendapatkan WWCD yang keempat. Menjadi tim yang paling banyak mendapatkan WWCD di PMWI kali ini. Tapi mereka juga harus berhati-hati karena masih ada Zeus juga yang sudah punya 8 kill. Mereka sudah sangat panas sekali di sana. Ada DRS, ada RC juga yang sisa 2 pemain kali ini. Yes, lagi-lagi Valdus menjadi magnet untuk play zone-nya. Wow, bahkan tadi A1 pun tidak bisa menghentikan atau menahan pergerakan dari Valdus. Mereka masih bisa masuk ke dalam circle sambil nembak-nembak jalan mundur. Ini benar-benar out of the box banget. Bahkan dari Zeus masih berusaha untuk melemparkan granat demi granat ke arah depan. Dan Divine pun dipulangkan oleh seorang Mafia Ninja, Sanskuy. Ya, kembali kita lihat kali ini Mafia Ninja menjadi ninja. Benar-benar tidak ketahuan posisinya. Akan coba bergerak juga pemain-pemain dari Zeus. Ditembak oleh pemain-pemain Valdus Martin. Low HP-nya tapi ada Ziol juga yang menantang dengan M4. 40 peluru disiapkan di sana. Smoke akan coba dibuka terlebih dahulu. Melakukan revive juga. Banyak yang harus dilakukan oleh Ziol. Tapi Reject Scarlet langsung dipulangkan ke arah Robby. Tersisa 3 tim saja kali ini. Tapi Valdus benar-benar kuat di dalam circle-nya, Cijel. Yes, dan Mafia Ninja pun kayaknya akan berusaha untuk melakukan healing aja. Masih sisa 5 first aid kit. Tapi kita bakal fokus lah nampaknya dengan Zeus dan juga Valdus yang kali ini sudah mulai melakukan close combat. Ada tembakan-tembakan yang sudah mulai dilontarkan bertubi-tubi ke arah depan. Tapi Ziol pun masih menjaga posisi badannya dengan sangat baik. Valdus punya circle-nya. Magnet circle berada di Valdus. Ini akan menjadi PR berat untuk Zeus untuk bisa masuk ke dalam. Tapi tembakan demi tembakan sudah mulai dilontarkan oleh Zeus. Apakah bisa, Sanskuy? Ya, Martin dan juga yang lainnya benar-benar sangat kuat di area circle ini kalau kita lihat. Dan Mafia Ninja mau nggak mau memang ini yang bisa dia lakukan. Karena kalau sampai dia melakukan tembakan, hanya knock yang dia dapatkan akan melakukan end dengan cukup sulit juga. Tapi kalau kita lihat kali ini Mafia Ninja berhasil masuk. Tapi juga ditembak oleh tim yang lainnya. Dan itu dia Mafia Ninja pun berakhir di sana. Akan coba dicari kali ini pemain-pemain Valdus oleh tim Zeus. Tapi Zeus juga sudah tahu di mana posisi dari tim Valdus, Cijel. Ya, saling mengetahui satu sama lain. Tapi kalau kita lihat ada tembakan yang dilontarkan, Eboli berhasil di take down. Oh my god, ini bakal sulit banget untuk Zeus. 2 versus 3 situation kali ini. Nampaknya sudah mulai dikunci juga oleh Six. Lagi berhasil didapatkan. Ziol last man standing spray down again. And this is it, winner chicken dinner. Kembali disabet oleh Valdus.